Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Amin. Kegiatanku hari ini sepulang kerja seperti biasa, melalui jalan-jalan yang selalu aku lalui saat pulang kerja. Dan hari ini capek banget karena ada beberapa teman kerja yang sakit dan ada yang cuti. Jadi aku harus kerjain double ya. Jadi yang harusnya mereka kerjakan karena mereka nggak ada ya aku harus bantu kerjain. Aku kerja di sebuah mensa atau yang dibilang kantin ya, kantin di Universitas Kedokteran untuk dokter hewan. Di situ hanya ada kantin kecil ya, tapi yang datang untuk makan di sana cukup banyak. Kalau waktu semesternya lagi buka, maksudnya nggak lagi libur, itu bisa 600 sampai 700 orang. Dan itu bukan hanya mahasiswa aja, tapi juga ada beberapa orang-orang yang bekerja di sekitar kantin. Jadi mereka bisa makan di situ. Cuman harganya berbeda ya. Jadi harganya berbeda untuk mahasiswa, untuk orang luar, dan untuk para pekerja yang bekerja di universitas tersebut. Jadi ini di bidang gastronomi ya. Jadi berbeda banget dengan jurusan kuliah yang aku ambil, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku menikmati, aku enjoy dengan pekerjaanku, walaupun tidak sesuai dengan apa yang dulu aku pelajari. Tapi di sini aku banyak menimba pengalaman dan aku bisa mengasah bahasa Jermanku dengan berkomunikasi dengan gas ya, dengan customer yang datang yang macam-macam, ada student, ada pekerja, ada militer, pokoknya macam-macam lah. Di situ memang aku pengen mencoba berbagai pekerjaan ya. Setelah aku dulu juga di penitipan anak, aku pernah di supermarket, terus aku juga pernah dikerja di pabrik. Terus aku juga pernah bekerja di cleaning service, jadi bersih-bersih di sekolah SD, yaitu juga sore jam 3:30 sampai 8:30 malam itu aku lakukan. Padahal saat itu anakku masih kecil ya, anakku Patrick masih kecil, tapi ya karena keadaan dan aku juga gak bisa untuk duduk manis di rumah aja. Jadi aku tetap enjoy melakukan pekerjaanku walaupun berat ya, 5 jam itu bersih-bersih. Satu sekolahan kita hanya berdua ya, dan dibagi 2 orang, bagian atas itu ada temanku kerja dan bagian bawah aku. Nanti aku ceritain lagi spesifiknya pekerjaanku selama di Jerman ini. Nah sekarang kan aku kerja di kantin nih, di gastronomi. Jadi aku bukan masak ya, jadi aku cuman menjualin makanan, kadang di kasir, terus kadang di mesin pencuci piring. Pokoknya kita tiap hari dijadwalin ya. Siapa yang dapat jadwal ya kita ditempatkan dan kita melakukan di situ. Kalau di Jerman ini kalau kita mau kita bisa dapat pekerjaan, nggak harus ya dilihat juga sih dengan kamu titelnya apa, terus ya pokoknya pasti dilihat juga pengalaman kerjanya seperti apa. Tapi di Jerman ini kita mempunyai peluang untuk bisa bekerja dengan umur berapapun. Jadi nggak dibatasin ya, selama 50-60 masih kuat bisa juga kerja gitu loh. Di sini kita banyak peluangnya kalau kita mau. Jadi tergantung kita masing-masing ya. Emang gak gampang sih jadi pekerja, terus di rumah jadi ibu rumah tangga, itu harus benar-benar bisa bagi waktu, tapi aku happy dan enjoy. Dan sekarang anakku udah besar, jadi aku bisa menikmati waktuku juga. Sampai aku bekerja dan di rumah melakukan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Gak terlalu repot karena udah gak punya anak kecil, tapi tetap juga aku harus tetap kontak sama anakku, juga harus perhatian.
Ya, seperti bagaimana ibu-ibu yang lainnya, tetap aja walaupun anak kita udah besar, tetap aja kita harus protektif sama mereka. Nah, aku udah nyampe rumah dan mobilku udah parkir ke garasi. Dan hari ini aku nggak tahu mau masak apa, jadi hari ini aku nggak belanja dan mau lihat apa aja yang ada di kulkas atau nanti mau bikin mie aja, aku nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Nah, ternyata setelah sampai di rumah ada surprise. Jadi aku udah dimasakin. Seneng banget ya kalau sampai di rumah terus tiba-tiba ada yang masakin, ya ada orang tercinta kita yang masakin. Jadi hari ini aku dimasakin daging sapi teriyaki. Sebenarnya udah 2 hari yang lalu dia sempat si Pak Mister ini sempat lihat-lihat resep gitu, katanya aku pengen masak deh gitu. Makanya dia sempat lihat-lihat, terus kapan itu kita belanja 2 hari yang lalu kayaknya atau kemarin kita belanja, tapi aku pikir pasti mau aku yang suruh masak gitu loh. Dia pengen makan apa dan aku suruh masak. Dan kita beli daging sapi itu 1 kilo. Dan dia bilang, oh kayaknya aku mau masak nih. Aku lihat resep beef teriyaki. Jadi sepulang kerja lihat dia udah di dapur dan ya begitulah kalau para suami masak di dapur jadi berantakan semua, dan nantinya siapa yang bersihin ya kita-kita aja sebagai ibu rumah tangga. Tapi ya kalau aku sih seneng sih karena kita lebih teliti ya sebagai istri yang selalu berkutik di dapur, itu kita lebih tahu banyak tempat-tempatnya di mana. Itu dia tadi juga nanya, oh yang ini di mana, ini di mana, itu di mana, minyak ini di mana, kecapnya di mana, pokoknya banyak sekali pertanyaan. Ya, jadi aku kali ini hanya sebagai asisten aja dan aku yang pegang kamera dan dia yang masak. Jadi dia masak daging sapi teriyaki. Terus ada bawang putih, ada bawang bombay, ada daun bawangnya. Pokoknya kejutan aja nanti bagaimana rasanya. Emang sih di sini ya, kalau di Eropa itu aku nggak tahu, mungkin nggak semuanya, tapi rata-rata di sini para lelaki itu bisa masak ya. Bisa masak, kayak anakku belum begitu banyak tapi dia udah mulai belajar kayak spaghetti, dia bisa masak makaroni yang gampang-gampang gitu. Ya pokoknya bersyukur kalau pasangan kita bisa masak ya, walaupun mungkin gak se-perfect kita sebagai istri, tapi kita harus menghargai karena mereka mau menyiapkan masakan untuk kita. Dan di sini Pak Mister ini kalau masak itu pasti aku yang suruh nyicipin ya. Jadi coba cicipin dulu rasanya gimana gitu. Jadi aku yang suruh nyicipin kurang apa gitu. Dia tetap yang masak tapi kayaknya dia belum srek kalau aku yang nyicipin gitu. Jadi kalau dia masak selalu aku yang nyicipin kurang apa, dan kalau ada yang kurang ya aku selalu tambahin. Nah, dia masak, aku yang bikin video sambil ya agak komentar-komentar dikit lah, kurang inilah, tambahin inilah gitu ya. Dianya sih nggak terlalu suka kalau aku komentarin, tapi ya ini hanya masukan aja supaya ya supaya masakannya nanti sempurna. Ya kadang kalau para lelaki yang kadang jarang masuk di dapur itu sekali masak tuh pasti berbeda, nggak seperti kita ya. Nah itu sayurnya
dimasak dulu sebentar, jangan sampai layu banget. Habis itu disisihkan dan nanti dimasukkan saat terakhir aja. Dan itu nanti ditambahin sama jamur juga, jamur shiitake ya. Kalau jamur yang biasa tuh cepet lembek, tapi jamur yang ini tuh bertahan lama. Jadi kenakih gitu, agak apa ya, gak terlalu cepet lembek gitu kalau dimasak. Nah ini jamurnya juga digoreng dulu bentar. Habis itu nanti ditiriskan, baru dagingnya dimasukin supaya sayurannya tuh gak terlalu lembek. Dan nanti kita akan makan pakai nasi ya. Jadi aku udah masak nasi di rice cooker. Dan biasanya Pak Mister tuh suka banget kalau nasi itu saat dimasak di rice cooker dikasih garam dikit. Jadi ada rasa-rasa asinnya gitu. Kalau aku sih nggak begitu, tapi kalau dia suka ada garam terus dikasih mentega gitu. Jadi agak apa ya, agak rasanya beda. Tapi kalau aku sih nggak terlalu suka. Aku suka nasi putih aja. Tapi ya masing-masing punya selera ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah support aku sampai saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan sehat selalu, bahagia selalu, cinta damai, dan God bless. Bye-bye.